Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana aslih dhata bainina. Ya Rabbana alif baina qulubina. Ya Rabbana ihdina subulas salam. Ya Rabbana farrij kurubana. Ya Rabbana astur uyubana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kami cintai, wabil khusus para sepuh dan lebih khusus lagi guru kita semua, Romo Yai Mahfud, serta para masyayikh, para asatid yang hadir di tempat ini. Sungguh kita semua butuh kepada orang-orang yang membimbing kita, dan orang akan tersesat di saat tidak ada yang membimbingnya. Dan alhamdulillah pada saat ini dan sampai hari ini kita masih didampingi oleh guru-guru kita, dan itu nikmat besar dari Allah. Dan ketahuilah ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah duduk dengan guru. Ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah dibimbing oleh guru karena Allah tidak cinta kepadanya. Jadi guru tidak senang kepada dia dan dia pun tidak rindu kepada guru. Tapi alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah di majlis ta'lim, majlis ilmu. Tadi kita juga sudah mendengar banyak dan itu rutinnya. Kita ini tambahannya. Alhamdulillah pada saat ini Allah juga masih menjaga iman kita sehingga kita masih rindu menghadiri tempat yang di situ disebut nama Allah. Kita masih bisa menghadiri satu tempat yang di situ digunakan untuk silaturahmi karena Allah. Dan alangkah pentingnya makna silaturahmi. Kalau kita perhatikan di zaman ini, zaman rusak. Orang tidak peduli teman, tidak peduli saudara. Kalau mau mengambil haknya orang lain diambil begitu saja. Kalau lagi mau mengikuti hawa nafsunya akan dirampas harta biarpun itu milik saudara dan milik adiknya. Dan ini yang sering kita dengar. Kakak beradik bermusuhan, tidak tegur sapa bertahun-tahun, ternyata hanya gara-gara rebutan karpet kursi warisan. Ini adalah musibah besar. Dan ketahuilah kalau Allah menarik, kalau Allah sudah tidak cinta kepada seorang hamba, maka akan dihadirkan di dalam kehidupannya hati yang tidak saling mencintai. Itu musibah sebelum disiksa di akhirat. Kalau Allah tidak mencintai hambanya, maka akan dicabut rasa kasih sayang di dalam diri hamba itu. Sehingga di dalam hidupnya tidak ada kasih sayang. Tidak suami, tidak istri, tidak saudara, tidak sanak, bahkan bapak dan anak-anak dan bapak sudah hilang rasa kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, Ya Arhamar Rahimin, berikan kepada hati kami rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada saudara-saudari kami, kasih sayang kepada tetangga kami, kasih sayang kepada sesama kami.
Alangkah indahnya jika kasih sayang ini hidup. Tidak ada yang kelaparan dari tetangga kita karena si kaya punya kasih sayang dan perhatian. Tidak ada orang teraniaya, terzalimi karena apa? Haknya akan diberi oleh orang yang lainnya karena ada kasih sayang. Dan bangkitnya kasih sayang ini adalah dari hati yang terbebaskan dari beragam penyakitnya. Jika hati sudah ada benih-benih penyakit dengki, penyakit dendam, maka ketahuilah kasih sayang akan hilang. Jika di dalam hati ada dendam, jika di dalam hati ada dengki, kasih sayang hilang. Seorang mendengki tetangganya, tidak ingin melihat tetangganya punya mobil, tidak ingin melihat tetangganya beli sepeda motor, tidak ingin melihat tetangganya bangun rumah, tidak ingin melihat tetangganya naik pangkat, dan tidak ingin melihat tetangganya senang. Dan ketahuilah penyakit dengki ini adalah penyakit yang berbahaya, dan itu hakikatnya tidak terima, tidak setuju atau mengkritik Allah, seolah-olah mengatakan, ya Allah, salah engkau memberi motor kepada tetanggaku, engkau salah ya Allah memberi rizki kepada tetanggaku, mestinya aku ya Allah. Ini kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit dengki, bibit permusuhan, penyakit dendam adalah menghadirkan satu kerenggangan. Tidak akan mesra jika orang di dalam hatinya ada dengki, tidak akan mesra orang yang hatinya ada dendam. Pindah tempat karena di rumah katanya ada pada tidak baik dengannya, padahal dia sendiri yang sifatnya dendam. Masuk rumah yang satu lagi sama, karena manusia menurutnya adalah tidak baik, semua omongan tidak sengaja diambil hati. Dendam. Kalau sudah ada orang salah akan dicakap. Awas ya, jam ini dia telah menyakitiku, jam ini dia telah membuatku susah. Kapan-kapan ya. Dan orang dendam kotor, jelek, busuk, menyakitkan. Dan sungguh ini kehidupan yang tidak enak sebelum disiksa di akhirat. Mau hadir pengajian kalau orang dendam di dalam hatinya? Mau hadir pengajian orang dendam di dalam hatinya, capek. Mau pergi, mau belanja, capek. Mau duduk di rumah, capek. Karena apa? Ia melihat orang lain ternyata seperti bermasalah dengan dia, padahal dia sendiri yang membuat masalah dengan orang lain. Mau menghadiri satu majelis, sudah lama dia tidak menghadiri majelis. Ingin dia hadir ke majelis, berangkat dia menghadiri satu majelis taklim pengajian karena dia senang dengan ustadz yang isi pengajiannya. Akan tapi ternyata dilihat di kiri kanan semua tempat sudah penuh. Karena tempat sudah penuh, maka dia pun melirik ke sana kemari. Aduh, kakiku sakit kena asam urat, nggak mungkin saya berdiri terus, atau nggak mungkin saya duduk di bawah. Cari kursi tidak ketemu, ternyata terlihat satu kursi. Dia senang, alhamdulillah ada satu kursi, dan duduklah dia di kursi itu. Setelah dia duduk, belum sempat mendengar pengajian, dia sadar bahwa yang di sampingnya itu adalah orang yang didendam. Maka saat itu sudah keringetan, bingung, dia sudah tidak nyaman, mulai miring-miring duduknya. Capek, pulang ke rumah, ditunggu oleh sang suami. Rupanya belum datang, suaminya telepon, nih Neng, 1 jam lagi saya mau datang, tolong masakkan ini. Dimasakkan sang suami dengan masya Allah, hati-hati agar enak, bersih. Tapi ternyata garamnya habis. Kalau masakan kayak apapun enaknya, kurang garam nggak jadi enak. Dia pun harus mengambil uang ribuan pergi ke warung, dan warungnya di depan rumahnya dekat. Sambil membaca sholawat karena dia membuatkan masakan untuk suaminya, dia senang sambil sholawatan, sallallahu ala Muhammad. Mau masuk ke warung, ternyata di depan warung ada orang yang didendam tadi. Akhirnya dia bilang nggak jadi, ada dia. Ya, akhirnya meninggalkan warung yang dekat, pergi ke warung yang jauh itu, nyelonong ke tempat yang jauh. Lihat capek orang ini. Dan begitu seterusnya, jika ada dendam, dan begitu juga jika ada dengki. Orang kalau di dalam hatinya ada dengki, dia akan capek. Sementara Allah Maha Kuasa untuk memberikan nikmat kepada siapa saja. Allah bisa memberikan motor, mobil, rumah mewah kepada semua manusia kecuali si pendengki ini. Mampu Allah.
Tidak pernah ketemu dengan istri atau suaminya. Lama tidak ketemu karena suaminya kerja di Bandung, seminggu sekali hari libur Minggu, hari Ahad pulang ke rumah. Akhirnya karena pulang ke rumah sehari dinikmati, sore hari minum teh, kopi di teras rumah sambil ngobrol, ketawa senang. Tiba-tiba ada mobil lewat parkir di samping rumah. Akhirnya dia bertanya, ini mobil siapa? Suaminya juga nggak tahu, tanya ke tetangga. Tetangganya ditanya, jawabnya, itu tetangga baru kita telah beli mobil baru. Kata dia, oh, dari mana dapat duit dia bisa beli mobil? Dijawab oleh tetangga, oleh suaminya, ada mah kalau mau beli mobil mah gampang, kredit zaman ini gampang, ya. Kata istrinya, mending kalau dia kredit, katanya dia pejabat, paling juga korupsi ya. Terus digunjingi, diomongin gak habis-habisnya sampai malam, sampai larut malam gunjingan terus berlangsung hingga menjelang tidur jam 1 malam masih menggunjing. Dari mana ya kira-kira dapat duitnya? Masih mikir sebelum tidur gitu. Sementara yang beli mobil mulai jam 9 sore sudah lelap tidur nyaman. Dan inilah penyakit dengki. Dan ketahuilah, semakin mendengki orang yang lebih dekat kepada kita, semakin bermasalah. Dengki itu sendiri menyakitkan akan tapi ada dengki yang saat ini ingin kami hadirkan. Ada orang mendengki dengan saudaranya, mendengki dengan adiknya, sehingga ini menjadikan seseorang memutus tali persaudaraan. Ada orang membenci saudaranya, membenci adiknya, rebutan warisan sampai tidak tegur sapa. Ini tidak mungkin seseorang merebut warisan kecuali mendengki, karena tidak ingin adiknya mendapatkan rezeki banyak, maka dia ambil dengan paksa, dengan dusta, rebutan warisan. Kadang-kadang jika ada teman yang membuat toko di sampingnya nggak ada masalah, tapi giliran adiknya membuat toko yang sama bermasalah bagi dia. Ya, ini diuji oleh Allah. Silaturahmi pahalanya gede, luar biasa, dan memutus tali persaudaraan dosanya amat gede, luar biasa. Maka setannya pun gede-gede. Memutus tali persaudaraan. Kalau Nabi Muhammad mengancam, lan yadkhulal jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan tidak bisa masuk surga, sadarlah. 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar tanah milik saudara kita yang kita ambil, yang menjadikan kita nikmat, bisa beli mobil, makan enak, motor tak mewah, mobil rumah mewah. Berapa tahun kita bisa menikmati itu semua dengan harta ini? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan setelah itu berakhir dan akan kemana? Surga. Tidak ada surga buat dia. Tidak ada surga bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Takutlah kepada Allah. Ayo kita jaga persaudaraan kita, jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Kadang-kadang orang tuanya belum dikubur, dia sudah mikir, karpet ini buat aku, kursi itu buat aku, talam ini buat aku, dan alangkah busuknya manusia ini. Dan banyak sebab. Maka dari itu kami ingatkan bahwa urusan warisan segera dibagi, dan cara membaginya kembalikan kepada syariat Islam. Mohon diperhatikan ini, yang memaksa menyuruh membagi warisan dengan bukan syariat Islam, tentu ketahuilah di hatinya ada kebusukan. Kalau ada orang meninggal dunia, coba segera dibagi waris. Kalau warisan tidak segera dibagi, rumah pusaka yang sudah diduduki oleh adik yang paling bungsu ini sudah kelamaan duduk di situ, di saat ditanyakan, "Dek, yuk dibagi," tersinggung. Ini ngungkit-ngungkit ya, bermasalah. Dan ini rupanya bukan hanya cerita karangan, karena terjadi banyak datang ke kami, warisan tidak segera dibagi. Kalau perlu belum dikubur bapak ibu sudah dibagi warisan itu.
ini kelewatan sekali urusan dunia, bapak ibunya belum mati. Oh tidak, ini demi keselamatan ibu. Dan ini kejadian, ada seorang meninggal dunia, langsung kita putuskan segera dibagi warisan. Belum berlalu 2 hari, warisan dibagi, hati masih sejuk terenyuh. Ternyata semua dari ahli waris yang terima duit tiba-tiba mengatakan, duit ini saya sumbangkan ke masjid, semoga pahalanya nyampe ke orang tua. Lihat, karena hatinya masih sejuk. Saat itu masih rindu kepada orang tua. Tapi kalau sudah lupa dengan dukanya, kenapa kau ambil ini, kenapa kau ambil itu, akhirnya terjadi permusuhan. Dan hati-hati, jangan dibiarkan warisan berlalu lama. Itu akan menjadikan musibah, itu akan menjadikan bencana. Mumpung hati masih baik diganti, dibagi. Sebelum hati ini rusak. Rusak kenapa? BBM naik, bikin bermasalah. Punya utang, punya bikin masalah. Dulu di saat lega-lega tidak ada masalah, akan tapi bersama perjalanan hidup ini, bersama banyaknya masalah ini, akan mikir orang, tanah ini sudah milikku, tanah itu miliknya dia, kalau bisa saya ambil. Ya, dengan adiknya sudah rakus, ketahuilah ini seperti binatang. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Maka yang harus diperhatikan ini hati. Kenapa terjadi permusuhan semacam ini? Ternyata kenapa terjadi pertentangan antara adik dengan adik? Karena di dalam hatinya belum dibenahi. Maka dari itu saat ini kita harus membangun silaturahmi hati yang sesungguhnya. Silaturahmi bukan basa-basi kita ziarah setiap hari raya. Salaman, ngasih hadiah, nyiapkan buat ponakan 10.000, 10.000. Bukan itu saja, akan tetapi hakikat silaturahmi adalah dengan hati kita sambungkan hati kita dengan saudara-saudari kita. Silaturahmi hati. Kalau silaturahmi jasad gampang, orang bisa bertemu setiap hari dan bisa tertawa bareng saat itu. Akan tetapi belum tentu hatinya bisa tegur sapa. Belum tentu hatinya bisa tegur sapa. Tapi ini yang harus kita jaga hati ini. Bisakah kita di saat kita berpisah mendoakan saudara kita? Di saat kita tidak ada di tempat, di saat saudara kita tidak terlihat oleh mata kita, lalu kita mendoakan dengan doa-doa yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antara doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa untuk saudaranya di saat tidak ada di hadapannya. Kalau kita mendoakan saudara kita yang baru ngirim sarung, itu bisa basa-basi biar ditambah kopiah, biar ditambah baju koko. Tapi kalau sudah hadiah kita bawa pulang, setelah itu kita hadirkan doa, ya Allah tambahlah rizki orang yang mengasihi aku, tambahlah manfaat hartanya, dan begitu seterusnya. Itu doa dalam ketulusan dan dijawab oleh malaikat. Walaka bimislin. Malaikat memohon kepada Allah yang isinya, engkau yang telah mendoakan saudaramu akan mendapatkan sama seperti yang engkau doakan. Ini makna. Maka silaturahmi yang sesungguhnya adalah dengan hati saling menghadirkan doa, menjalin hubungan silaturahmi dengan reuni keluarga Bani Fulan. Tidak menyelesaikan masalah kalau belum dengan hati. Reuni keluarga Bani Fulan diadakan setiap tahun, wah, dengan makan mewah dan sebagainya. Warisannya belum beres, ininya belum beres, satunya hati belum beres. Akhirnya setelah pertemuan itu pun di luar akhirnya guncing. Tuh, mobilnya baru. Halah, biar mobil baru itu bagian saya tuh, lihat. Rupanya bukan menjadi baik. Akhirnya pertemuan itu malah untuk mencari-cari celah saudaranya. Sampai di rumah diomongkan, Pak tuh tambah enak terus tuh. Itu kan harta kita itu. Apalagi nak. Nah, akhirnya kadang-kadang anaknya diracuni. Kamu tahu enggak paman itu? Kenapa paman? Paman itu sekarang enak. Tapi enaknya itu enggak tahu lah itu dari mana duitnya. Itu semua waris kita dibawa ke dia. Diambil paman itu. Dan seterusnya meracuni anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya ini menjadi orang yang rusak juga hatinya. Dan ketahuilah, orang yang menyambung tali persaudaraan itu bukan orang yang membalas hadiah di saat diberi hadiah. Bukan orang yang membalas kebaikan di saat dibaikin. Akan tetapi seperti yang disabdakan Nabi, orang menyambung tali persaudaraan itu bukan bil mukafi, bukan orang yang balas. Akan tapi
Orang yang menyambung silaturahmi itu adalah di saat dia disakiti, di saat dia diputus, dia yang menyambung. Dia yang menyambung. Dia yang menyambung, dia memulai, itu adalah hakikat silaturahmi. Kalau dibaikin baru balas, ya gampang, karena dibaikin sudah merasakan enaknya, dikirimi apel, kasih hadiah, kasih duit. Akan tapi di saat kita disakiti oleh saudara kita, kita yang datang, itulah kemuliaan. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Muhammad di saat ada dua orang bermasalah, yang mulia agung di hadapan Allah adalah yang memulai damai lebih dahulu. Takutlah kepada Allah jika dicabut nyawa kita, kita punya masalah dengan adik kita. Takutlah jika dicabut nyawa kita, ternyata kita masih belum menyelesaikan urusan dengan saudara kita. Kita tidak tahu kapan mati. Ada seorang soleh di masa tabi'in itu punya cerita dia. Dia punya kesalahan dengan saudara perempuannya. Setelah dia hendak tidur, pulang ke rumahnya. Di saat hendak tidur, dia teringat, astagfirullah, saya tadi ngomong kasar dengan kakak perempuan saya. Mau minta maaf, tidak ada HP saat itu, tidak ada telepon, tempatnya jauh. Mau berjalan malam saat itu, tempat itu adalah melewati padang pasir. Tidak mungkin dia minta maaf malam itu, karena begitu takutnya tidak tidur semalaman. Tidak tidur, gundah gulana, takut kalau dicabut nyawanya oleh Allah. Dia belum minta maaf kepada saudaranya, kepada saudarinya. Ya inilah iman. Sudah ngambil harta waris, gak pernah nyapa, nyakiti, lelap, tidur, makan, kenyang. Na'udzubillah. Masya Allah. Harus kita ingatkan masalah silaturahmi ini. Karena Masya Allah zaman ini kami sering kedatangan orang dengan dua masalah. Yang pertama adalah masalah zina. Banyak kejadian-kejadian yang dilaporkan ke kami. Ada orang-orang yang punya masalah, urusannya adalah zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masalah warisan, menjadikan dia ribut. Kadang-kadang paman tidak punya hak minta, jadi ribut lagi. Paman tidak punya hak karena ada anak laki-laki di situ dan sebagainya. Ada kan aturan warisan, mahjub dan sebagainya. Mengatakan saya punya hak, saya lebih berhak daripada kamu dan sebagainya. Masya Allah. Akhirnya ribut dan ribut gara-gara yang namanya warisan itu. Sehingga karena kejadian ini luar biasa banyak terjadi, maka kami ingin mengingatkan dan kami yakin kepada Allah, harus prasangka baik dulu. Kami yakin ya Allah bahwa hamba-hambamu yang hadir di tempat ini tidak punya masalah dengan saudaranya. Amin. Alangkah sengsaranya jika ada orang mati punya masalah dengan saudaranya. Sudah di dunia tidak nyaman, ketahuilah di alam barzah tidak mendapatkan kenikmatan dan dia tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak bisa, sementara bau surga itu sudah bisa dicium ratusan tahun perjalanan. Jauh-jauh sudah tercium bau surga, akan tapi gara-gara ini memutus tali persaudaraan, maka tidak bisa mencium bau surga. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan adik kita? Jangan menuruti hawa nafsu kita dan ketahuilah, jika nafas yang kita hembuskan itu nafas yang terakhir, maka kita tidak bisa bernafas lagi. Dan saat itulah saat yang mengerikan bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Umur kita ini ada jatahnya. Jangan mengatakan saya akan minta maaf nanti saja kalau sudah tua. Iya, kalau sempat tua, mati duluan belum minta maaf, mau apa? Dan jangan minta maaf di saat kita salah saja. Jangan minta maaf kepada saudara di saat kita salah saja. Sebab ada orang yang memang tidak pernah ngerasa salah. Ada orang yang gak pernah ngerasa salah, mentang-mentang paling tua, paling pinter, ngerasa bener terus, ya. Ya bermasalah kalau sudah begitu, kapan dia minta maaf? Padahal omongannya nyakiti adik-adiknya, tingkah lakunya menyakiti adik-adiknya. Sementara sifatnya tidak suka minta maaf, maka kapan maaf bisa terwujudkan?
Maka mari kita minta maaf kepada saudara-saudari kita. Minta maaf kepada adik-adik kita di saat dia yang salah sekalipun. Jangan menunggu. Dan kemuliaan adalah bagi orang yang memulai. Memulai untuk baik. Memulai untuk berdamai. Ini adalah kemuliaan. Dan itu adalah dengan cinta. Maka kita harus bangun ini silaturahmi yang sesungguhnya. Kadang-kadang juga silaturahmi ini orang tua atau perpecahan antara saudara ini disebabkan oleh orang tua. Kadang-kadang perpisahan antara anak dengan anak ini sebabnya orang tua. Orang tua yang tidak adil. Mentang-mentang anak bontot paling disayang. Sudah kalau minta apa aja bakal dikasih. Giliran kakak-kakak yang lainnya mesti pura-pura begini dan sebagainya. Atau di saat adiknya yang salah, kurang ajar sama kakaknya, tetap yang dibela adiknya, dibilangi kasihan dia, adikmu masih kecil, umur 18 tahun masih kecil. Ini adalah cinta yang berlebihan dan menjadikan tidak adil, akan menimbulkan kebencian di dalam diri anak. Akhirnya ada dengki, ada ngiri, sehingga kalau bapak ibunya mati, dia mengatakan, tuh siapa yang bilang kau mati, bapak ibu sudah. Maka orang tua harus adil. Artinya adil itu bukan berarti kakak tertua dikasih 1 juta terus anak yang masih orok dikasih 1 juta. Tidak. Artinya harus direncanakan, diupayakan untuk berbuat adil. Jangan sampai dalam urusan zahir ini kita membeda-bedakan. Semua adalah anak. Kalau ada yang bersalah kita hukum, akan tapi bukan berarti harus tidak adil ini. Kesalahannya apa? Nggak mau dengar. Kalau nggak mau dengar jangan dikasih sekarang. Tetapi di saat dia kembali nanti tetap kita kasih. Sebab ada orang kalau sudah namanya anak kesayangan, semuanya harus dikasih, bahkan sampai kakak-kakak adik-adiknya yang lainnya. Kalau minta pasti tawasulnya kepada anak yang tersayang. Minta ke umi, minta ke abah. Karena tahu kalau dia sendiri minta tidak dikasih, maka adiknya jadikan senjata. Dia lewat adik tapi sebetulnya dia ngiri. Semuanya lihat tuh kalau sudah adik yang minta dikasihkan. Kalau sudah adik minta dikasihkan, ya tuh memang ibu ini pilih kasih. Sudah mulai ngomong begitu. Ini akan tertanam kebencian. Bapak ibunya mati, perpecahan. Sudah jangan dikasih waris, dia sudah banyak duit dulu. Sudah dikasih waktu hidup. Akhirnya apa? Ini sudah disisihkan aja. Warisnya kurangi. Oh, mulai itu lihat. Gara-gara orang tua yang tidak adil, orang tua yang tidak benar di dalam mendidik. Termasuk orang tua harus mencermati anak-anaknya. Jangan sampai ada bibit permusuhan di anak, dibiarkan saja. Dalam suatu keluarga misalnya, kalau ada yang berbuat salah kepada saudaranya, zalim kepada saudaranya, dihukum oleh orang tua. Mungkin tidak disapa, tidak diberi uang saku atau apa. Ini harus ada pendidikan dari orang tua. Kalau ada adik kok berani kurang ajar kepada kakak, sini, siapa yang ngajari kamu untuk kurang ajar? Mulai hari ini tidak ada uang saku. Karena kakak itu adalah mewakili ibu kalau ibu tidak ada. Kakak mewakili bapak kalau bapak tidak ada. Kalau kamu tidak bekti ke kakak, berarti tidak bekti kepadaku. Harus begitu. Bukan malah dibela adiknya. Enggak apa-apa, adikmu masih kecil, kasihan. Jangan. Termasuk kalau kakak kurang ajar kepada adik, langsung ditegur. Neng, adik itu seperti anakmu, karena kamu akan mewakiliku jika aku tidak ada. Jangan aniaya, jangan dolim. Sebab kalau kamu aniaya kepada adikmu, berarti aniaya kepada ibu dan bapak. Lihat, akan dicermati. Jangan dibiarkan melihat anaknya mulai berantem ribut. Kadang-kadang ibunya itu tidak adil, membela. Tidak harus adil. Siapa yang salah harus dihukum. Karena anak itu kadang-kadang menjadikan musibah. Kadang-kadang mengantarkan orang ke surga, tapi kadang-kadang menjadikan masuk neraka. Anak bontot laki-laki sakit-sakitan. Ini sudah. Ditunggu punya anak 5 perempuan semuanya. Nunggu anak laki-laki ya. Muncul anak laki-laki 1. Sudah begitu masuk rumah sakit lama. Operasi lagi. Oh, tambah ini. Akhirnya dikit-dikit berbuat salah. Jangan biarin, jangan ini. Sudah anaknya bejat jadi setengah setan. Kurang ajar kepada yang lainnya. Bibit perpecahan ada di situ ya. Kadang-kadang ikut campur dalam merusak hati para anak-anak. Maka kita harus selalu berpikir bagaimana anak-anak kita nanti tetap akur, tentrem, ayem. Kalau ada penyakit di dalam keluarga, anak yang suka ganggu, suka merusak, harus segera kompak kita menghukum dia.
Menghukum artinya bukan harus dibunuh, tidak. Akhirnya harus ada didudukkan. Hari ini anak-anakku yang tercinta, ada kesalahan dilakukan oleh si A. Kalau dia tidak segera taubat, tidak segera menyesali, maka aku tidak mau nganggep dia. Nganggep artinya dimarahi, bukan nganggep. Nganggep dalam Islam tidak ada, tetap nasab sambung. Artinya harus dihukum. Dengan cara apa saja? Awas jangan diulang lagi. Yang lain dengar. Yang lain akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Dan juga kemesraan suami istri, kemesraan di dalam keluarga ini membantu sekali untuk menciptakan keindahan di anak. Bapak ibu bermusuhan, anak tidak menghargai ibu, tidak menghargai bapak. Kalau sudah anak tidak bisa menghargai ibu dan bapak, pasti dia tidak akan menghargai saudara-saudaranya. Maka bapak ibunya mati, sudah terbiasa berantem terus sampai warisan rebutan. Maka ini ceritanya panjang untuk menciptakan keindahan silaturahmi ini. Dan semuanya ternyata indah. Suami istri yang indah, saling menghargai, saling mencintai, mesra. Kemudian suami istri yang terhadap anak-anaknya adil, bijaksana, enak juga di dalam rumah tangga. Maka keindahan-keindahan ini harus kita hadirkan, maka akan menjadikan kita ini hidup indah. Tapi kalau sudah bapak ibu perang, musuhan, ribut, anak tidak karu-karuan, anak mau menghormati bapaknya yang anjing kata ibunya, menghormati ibunya yang kucing kata bapaknya. Saya punya bapak anjing, ibu kucing, bagaimana saya bisa menghargai? Karena ada sebagian orang itu kalau sudah berantem caci maki. Didengar oleh anaknya, direkam oleh anak, bingung anak ini. Aduh, gimana saya harus menghargai bapak dan ibu saya karena seperti itu. Akhirnya hilang penghormatan. Akhirnya karakter si anak, watak si anak terbentuk anak brutal yang tidak bisa menghormati orang tuanya. Sementara orang tuanya orang yang harus dihormati, orang yang harus dicintai. Maka muncul kerusakan di dalam hati. Karena dia terbiasa dengan cara hidup yang tidak baik, maka dia dengan saudara-saudaranya pun tidak baik. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahmi harus terus kita jalin. Kita kembali dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit itu adalah dengan doa. Kayak apapun saudara kita menyakiti kita, jangan mendoakan yang jelek dengan saudara kita. Biasakan dengan doa-doa yang baik. Ini setelah terjadi. Kalau tadi itu upaya untuk menghindari perpecahan dengan pendidikan yang baik di keluarga. Akan tapi jika sudah terjadi bagaimana? Karena kita sudah tua semua di sini yang hadir. Sudah tua sendiri, sudah tua semuanya. Maka bagaimana jika terjadi di antara kita hal yang semacam ini? Jadi ada pencegahan ya. Pencegahan harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Misalnya di antara kita ini sudah terjadi permusuhan antara saudara. Terjadi perebutan waris antara saudara. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yakini bahwa saat itu ada penyakit yang namanya penyakit dengki, dendam, kotor hati. Maka ini kalau tidak segera kita selesaikan akan berlanjut bukan saja di kita, tapi anak cucu kita pun akan bermusuhan. Sebab setiap melihat tanah itu akan mengatakan itu adalah tanah nenek moyang kita yang diambil oleh mbah ini. Dan begitu seterusnya tidak akan indah. Resep dari Nabi Muhammad, ayo kita hadirkan doa. Memohon kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, memberi kebaikan kepada orang-orang yang sakit, menyakiti kita, zalim kepada kita. Jangan berdoa yang jelek kepada saudara kita sama sekali. Karena mendoakan jelek itu adalah bibit kedengkian, bibit kebencian. Kalau kita diambil harta kita, kalau kita dianiaya, bersyukurlah kalau ternyata bukan Anda yang menganiaya. Sebab kalau Anda mati dalam keadaan dianiaya, mulia. Tapi ketahuilah, takutlah kepada Allah. Di saat Anda zalim kepada saudara Anda, dicabut nyawa Anda saat itu. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak ada seorang mati dalam keadaan bermaksiat, tidak ada seseorang bermaksiat kecuali dicabut imannya saat itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina di saat berzina kecuali dicabut imannya. Tidak ada pencuri yang lagi mencuri kecuali dicabut imannya. Dan tidak ada pendengki di saat mendengki kecuali dicabut imannya. Tidak ada pendendam di saat mendendam kecuali dicabut imannya. Dan takutlah jika dicabut nyawa kita di saat kita mendengki, mendendam dan bermaksiat. Maka jangan sampai dipupuk.
kebencian ini. Ayo kita mulai malam ini, kita berusaha untuk menghadirkan doa-doa yang baik kepada saudara-saudara kita yang merasa dizalimi, diambil harta warisnya. Jangan dituruti hawa nafsu untuk main tuntut. Tutup mulut, diam. Kalau Anda ingin menuntut hak, diam, bisik-bisik saja kepada saudara. Jangan sampai anak kita dengar. Sebab kita belum bisa mendidik anak kita sudah dengar, kita mati gantian. Wah, yang diwarisi anak kita adalah permusuhan kita. Lebih baik anak kita nggak tahu, selamat. Yang penting anak kita nggak ikut rusak hati. Maka kita sabar, bisik, bang, ini adalah hak saya, tolong sampaikan. Udah enggak, ya sudah bang, saya hanya menyampaikan. Dan sungguh busuk orang yang mengambil haknya saudaranya. Sementara ada orang tidak kenal, bukan sanak, bukan saudara, bukan bapak, bukan anak, karena baik hatinya bisa menyumbang mobil, menyumbang duit. Banyak kejadian semacam ini. Ini sama adik rebutan kan, busuk. Dan kebusukan ini jangan sampai nular ke kita. Kalau kita dijailin, harta kita diambil, relakan. Dalam arti jangan sampai hati kita rusak. Kalau kita ingin menuntut, tuntutlah dengan bahasa yang indah. Kita datangi dengan kebaikan. Karena apa? Kalau kita menuntut di pengadilan dan sebagainya misalnya, itu kita bisa. Dan hak kita. Akan tapi kita pun harus berpikir, kalau sampai anak-anak mendengar nanti bagaimana? Loh, ini kan kebenaran, nanti kalau anak mendengar bagaimana haknya? Loh, sekarang kerusakan hati lebih berbahaya yang harus kita pikirkan. Berarti tidak boleh anak-anak tahu. Oh bukan, tidak boleh tahu, akan tapi pantaskah anak kita tahu? Pantaskah anak kita mengetahui? Apakah kita rela jika ternyata sudah harta tidak kita dapat karena kita kalah? Tak taunya anak kita tersimpan dendam, sama paman tidak bisa menghargai, sama saudara pun tidak tegur sapa karena masih ingat harta warisan itu. Sudah. Nah, kita dizalimi. Kalau dizalimi itu kesempatan untuk berdoa. Kalau kita dizalimi, doalah yang baik. Maka lihat, buah daripada tuntutan di pengadilan itu tidak ada buahnya yang indah. Permusuhan, tidak, yang kalah dan yang menang semuanya rugi. Yang kalah menang rugi dan tidak akan selesai. Maka pendekatan hati, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saudaraku. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saudaraku yang telah mengambil hakku agar dikembalikan kepadaku. Atau kita dengan lega, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, aku maafkan dia mengambil hak ini. Karena sesungguhnya jika ada orang didolimi dan mendolimi, Rasulullah menyuruh tolonglah orang yang dolim dulu, baru yang didolimi. Kata Nabi Muhammad, unsurud dolim, tolong dulu orang yang dolim, baru yang mazlum. Kenapa harus yang dolim? Kalau dia mati sebelum benar baik, neraka. Kalau yang mazlum mati saat itu pun, yang dianiaya mati hari itu, surga. Maka ini, kasihanilah kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai dia itu sudah seperti itu, wataknya jelek, terus kita doain jelek. Dan mendoakan jelek itu tidak ada untungnya. Doain jelek tidak ada untungnya. Makanya Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, wanti-wanti doa jelek. Rugi orang doain jelek. Doa jelek itu muncul dari orang yang memang suka benci ke orang. Tidak mau terkutuk masuk neraka, terkutuk masuk neraka. Apa untungnya dengan doa-doa jelek? Ada orang mungkin kehilangan sesuatu. Tidak tahu ada yang dicuri di rumahnya. Karena dia marah, sepeda anaknya yang baru beli harga 600.000 dicuri, ngutuk, marah. Kurang ajar, ini sepeda untuk anak kecil saya yang paling saya sayang. Terkutuk orang ini. Didoain dengan doa-doa yang jelek. Diterima oleh Allah doa ini ya. Akhirnya orang yang mencuri ini menjadi penjahat gede. Besok motor kita yang dicuri, rugi kita. Penyakit bayar utang biasanya ada. Orang kalau lagi pinjam duit manis, senyum-senyum, tapi giliran bayar utang itu lari-lari ya. Banyak seperti itu. Kalau didatangi lari lagi, didatangi lari lagi, bohong lagi. Katanya pergi, sepatunya di rumah, jadi keluar nggak pakai sandal dia tuh. Jadi banyak seperti itu. Di dalam Islam ada keindahan. Kalau ternyata ada orang semacam itu, jangan dikutuk. Kalau memang dia tidak punya duit, kasih tempo. Kalau dia zalim, jangan didoakan dengan doa yang jelek. Coba kalau kita doain jelek dan sementara dia zalim kepada kita, doa kita dikabul. Kurang ajar, berkutuk, sudah dipinjami duit, malas begitu. Didoain yang jelek, tambah melarat, dia nggak bisa bayar utang dia.
Tapi juga coba didoain yang baik. Ya Allah, sudah saya pinjemin sementara saya butuh, kok masih tidak bayar, sudah begitu lari-lari. Ya Allah, semoga Engkau tolong dia. Ya Allah, tolonglah dia, berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, karena kita dizalimi, doa kita dikabul, dibayar hutang kita nanti. Doa yang baik untuk membersihkan hati. Jangan dituruti mendoakan orang dengan doa jelek. Ketahuilah doa jelek itu, doa yang jelek itu akan melambung ke langit, dan setelah itu dikembalikan ke bumi, dan dicari orang yang didoakan itu. Kalau pantas ia akan terkena, kalau tidak balik kepada yang doa. Rugi kalau kita doa jelek. Kita doain orang lain dengan doa-doa yang jelek, doa ini akan melambung ke langit dan dikembalikan lagi oleh Allah untuk mencari yang kita doakan itu. Kalau cocok terkena, kalau enggak yang doain itu kena. Berarti kita doain diri kita dengan doa yang jelek. Maka enggak usahlah kita dengan doa-doa yang jelek. Maka ternyata resep pembersih hati kita itu adalah dengan doa. Ayo kita mulai saat ini melatih hati kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudari kita. Termasuk di saat kita hendak silaturahmi, reuni di hari raya, mau silaturahmi, jangan mendahulukan pertemuan dulu, dinasihati. Anak-anak kita setiap malam, nak, ayo kumpul semuanya. Kumpul apa, mak? Ayo makan bareng sebelum berangkat ke rumahnya paman dan yang lainnya. Ayo kita doakan paman, semoga paman kita dapat rezeki yang banyak. Ada yang nutup, paman kan kurang ajar sama kita, mak. Loh, tidak boleh seperti itu. Biar paman kurang ajar, tapi kalau kita doakan kan berubah nanti. Kan paman katanya suka ngolok-ngolok Umi. Sudahlah, nggak apa-apa, biar ngolok-ngolok. Yang penting Umi nggak boleh ngolok-ngolok. Didoain terus dengan doa-doa yang baik sebelum silaturahmi. Maka di saat pergi menemukan apapun pada diri pamannya, tidak akan panas, tidak akan sakit hati. Ada ibu yang menyuruh silaturahmi, tak taunya yang merusak anaknya. Nak, ke rumah pamanmu sana. Kenapa, Ma? Kita banyak dosa, kita sering ngomongin, sering ngerasalin dia. Memang pamanmu kan kurang ajar, tapi kan kita harus minta maaf, nak. Oh iya, Mi, berangkat minta maaf anak-anaknya ini. Pulang ditanya sama uminya, gimana pamanmu, berubah belum? Enggak, Ma, masih saja saya dicuekin. Dasar paman memang begitu ya. Nah, sudah anaknya silaturahmi, pulang ke rumah mau dirusak lagi. Lihat, karena apa? Silaturahminya bukan hati, silaturahminya hanya zahir ketemu. Dan kadang-kadang ibu ini yang rusak ya. Ibu kadang-kadang seorang ibu merusak anaknya. Ibu yang nggak sabaran itu merusak anaknya, bukan ibu yang di sini. Kadang-kadang punya masalah dengan saudaranya, itu cerita kepada anaknya. Itu lebih bibikmu itu kurang ajar bener. Oh, katanya saya dikatain gini. Kata anaknya, sudahlah Bu, sabar. Sabar gimana, memang betul begitu, kurang ajar nih. Anaknya kadang-kadang sudah mulai bener karena mondok. Ibunya yang rusak. Karena apa? Nggak bertahan. Memang bener. Sudahlah Bu, nggak boleh gunjing orang. Ini bukan gunjing, kenyataan ini. Masya Allah. Terus rusak anak ini gara-gara ibu. Maka ternyata harus diperhatikan hati anak-anak kita. Keadilan di dalam diri kehidupan anak kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak adil. Kemudian keindahan di dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu biasakan untuk mendoakan yang baik kepada saudara-saudari kita. Dan semoga Allah menjauhkan jika ada di tempat ini yang ternyata masih punya ganjalan kepada adiknya dan saudaranya. Takutlah jika ternyata sebelum kita memohon ampun dicabut nyawa kita oleh Allah. Mau kemana setelah itu? Harta yang kita tumbuk tidak kita bawa. Harta yang kita tumbuk rumah megah ternyata buat anak-anak kita. Itu pun kalau anak bener, kalau tidak bener jadi rebutan lagi. Kita mendapatkan siksa gara-gara anak tidak kita didik. Harta yang kita rebut kita disiksa. Takutlah kepada Allah. Berapa umur kita? Kalau Allah memberi kepada kita umur 70 tahun, kita yang umur 50 tahun berarti tinggal 20 tahun. Kita yang umur 30 tahun tinggal berapa tahun lagi? Masya Allah, sebentar. Harus kita berpikir terus yang demikian ini. Jangan sampai hidup ini tidak indah. Jangan sampai hidup ini tidak nyaman. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita nanti pulang ke rumah mengoreksi diri kita. Dan ingat, apa yang kami sampaikan ini bukan untuk orang lain. Apa yang kami sampaikan ini bukan untuk orang lain, akan tapi untuk diri sendiri.
Dan namanya memutus tali persaudaraan sebabnya bukan urusan dunia saja. Karena begitu gede setannya. Urusan agama pun ada. Hati-hati, urusan agama ada. Pesantren misalnya, nah ini ada. Bapaknya meninggal, bingung siapa yang jadi pemimpinnya. Akhirnya gara-gara itu dapurnya dipisah. Dapurnya dipisah karena apa? Ada yang ngekos di situ kan ada duitnya lah ini. Sama adiknya rebutan, nggak sapa-sapaan. Kan mestinya saya yang saya lihat ada. Jadi namanya penyakit memutus tali persaudaraan ini luar biasa berat. Maka jangan sampai ada yang merasa aman. Jangan sampai ada yang merasa nggak mungkin saya memutus tali persaudaraan. Takutlah kita cermati. Sedikit salah, kalau bisa jangan tidur kecuali sudah mendapatkan maaf. Dan jangan gengsi. Minta maaf biarpun kita kakak tertua, adik kita umur 12-13 tahun. Nak, dek, saya mohon maaf. Saya salah, saya telah melakukan begini kepadamu. Mohon maaf. Dan setelah itu biasakan untuk menghadirkan doa khususnya dengan anak-anak kita. Jangan diajari anak kita benci kepada paman. Kalau tahu paman jahat, merusak dan sebagainya, kumpulkan setiap malam kita doain. Sampai anak itu bertanya, ngapain nak kok kita doain paman kita terus? Ya agar hati kita baik saja nak. Yang penting kita doain. Jangan dibilang anak pamanmu jahat, kurang ajar. Tidak usah. Ternyata pendidikan ini penting. Maka insya Allah setelah ini kita akan mencari penyakit kita sendiri-sendiri. Yang punya urusan segera selesaikan sebelum mati. Yang punya urusan dengan saudaranya sebelum mati. Kemudian biasakan untuk berdoa. Dicatat orang yang paling benci di antara saudara kita. Paling kita benci di antara saudara-saudara kita. Orang yang paling kita musuhi di antara saudara-saudara kita, kita cari. Kita tulis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita doakan kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Setan hawa nafsu mengatakan, jangan didoain itu yang mengambil warisanmu. Nah ini kurang ajar setan. Katakan setan, jangan ganggu aku. Doain terus dengan yang baik. Orang yang kita dengki kita doain. Orang yang kita benci kita doain dengan doa-doa yang baik. Dan anak-anak kita yang kita cintai ditaruh di belakang. Maka di saat doa itu sampai kepada anak-anak kita, maka ketahuilah doa itu akan dikabul langsung oleh Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, pembersih hati. Jangan sampai di antara kita permusuhan, benar tidak akan bisa mencium surga. Dan ketahuilah dosanya memutus tali persaudaraan itu menjadikan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Ada riwayat bahwa Allah akan membagi-bagi pengampunan. Allah akan membagi-bagi pengampunan cuma-cuma biarpun kita tidak minta. Di saat-saat tertentu, ada di sepertiga malam akhir, ada di waktu orang wukuf di Arafah, ada di malam Ramadan. Allah membagi-bagikan pengampunan kepada semua hambanya kecuali memutus tali persaudaraan. Gede dosanya memutus tali persaudaraan. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan cukup untuk masuk neraka, langsung tol itu. Bagaimana jika urusannya 3 ini? Memutus tali persaudaraan gara-gara warisan, berarti kan merebut hartanya orang lain. Dosa gede lagi. Kalau sudah kita menyakiti saudara kita, itu artinya durhaka kepada orang lain, orang tua. Durhaka kepada orang tua, mengambil haknya orang lain, memutus tali persaudaraan ini dosa-dosa gede. Dan tidak akan bahagia orang yang semacam ini. Maka ayo semua koreksi. Pulang koreksi diri sendiri, nggak usah ngoreksi orang lain. Penyakit kalau ngoreksi orang lain. Jangan koreksi orang lain, koreksi diri kita. Kalau kita punya salah segera minta maaf. Kalau kita dizolimi, kita tata hati kita. Jangan sampai zolimnya orang lain itu kita balas dengan kebencian, kedengkian, doa yang jelek. Inilah insya Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Karena waktu sudah malam dan insya Allah cukup dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dan tambahan dari kami. Semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai kepada saudaranya karena Allah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan-Mu agar kami bisa mencintai-Mu. Ya Allah,
Berikan kepada kami kecintaan-Mu agar kami bisa mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan-Mu ya Allah agar kami bisa mencintai kepada saudara-saudari kami. Berikan kepada kami kecintaan-Mu ya Allah agar kami bisa mencintai sesama kami. Ya Allah, jauhkan kebencian di hati kami dengan saudara kami. Jauhkan kedengkian di hati kami kepada saudara kami ya Allah. Gantilah dengan cinta, gantilah dengan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah. Jauhkan kami daripada memutus tali persaudaraan gara-gara mengikuti dengki hati kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Sungguh hal ini sering terjadi, dan jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini ya Allah, jika ada di antara kami ada yang tidak tegur sapa dengan saudara gara-gara rebutan warisan, jika ada di antara kami yang bermusuhan dengan saudaranya ya Allah, berikan pada malam ini kelembutan hati ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni dosa mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada yang hadir di tempat ini Kau siksa kelak gara-gara memutus tali persaudaraan. Maka ampuni ya Allah, wujudkan keindahan di dalam mereka, di dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jagalah persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah, jagalah persaudaraan kami ya Allah. Jagalah persaudaraan kami ya Allah. Kami takut Kau cabut nyawa kami di saat kami bermusuhan dengan saudara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi ya Allah, kehinaan ini ya Allah sering terjadi ya Allah. Jauhkan dan jauhkan ya Allah. Jika Engkau telah menjaga kami dan anak-anak kami, sungguh tidak akan ada yang bakal terjerumus ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, jika ada di antara kami yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hinanya zina, jika ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hinanya zina ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk kembali kepadamu dan ampuni dosa mereka. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kenistaan ini. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kehinaan ini ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Jangan sampai Kau cabut nyawa mereka sebelum Kau ampuni dosa kehinaan ini ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Kami tidak ingin ya Allah ada yang Kau siksa gara-gara zina. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari mengambil hak orang lain. Jauhkan kami dari mendendam dan mendengki ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan bagimu itu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami untuk bekal ibadah. Dan sembuhkan jika ada yang sakit. Mudahkanlah kami untuk, jika ada yang punya hutang, mudahkanlah untuk membayar hutangnya. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Dosa kami ya Allah yang sangat banyak ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, nikmat besar darimu akan tapi pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Mulut kami ya Allah, nikmat besar darimu akan tapi pernah kami gunakan untuk yang haram. Telinga kami pernah mendengar yang haram. Tangan kami pernah mengambil yang haram. Kaki kami pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami ya Allah pernah kami gunakan untuk yang haram. Dan setiap haram adalah dosa, dan dosamu menghadirkan siksa, dan siksamu sangat mengerikan ya Allah. Kami takut siksamu dan nerakamu ya Allah. Nerakamu kami takut ya Allah. Kami takut nerakamu, seperti yang dihabarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Nerakamu yang paling ringan, nerakamu yang paling ringan, nerakamu yang paling ringan ya Allah. Jika ada orang menginjakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Kami takut bagaimana jika itu neraka yang paling panas ya Allah. Ya Allah,
Jauhkan. Jangan ada satupun di antara kami merasakan sedetik di neraka ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami merasakan sesaat di neraka ya Allah. Maka ampuni dosa kami. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami dan kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami 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 ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah. Kami takut jika kau cabut nyawa kami belum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa ini. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah khusyuk di dalam salat kami. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat Engkau ridha pada kami. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami memutus tali persaudaraan. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami berbuat dosa ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami mendendam mendengki. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kau murka pada kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian, dengan mati yang hina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah majlis yang kami saksikan ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan satu orang pun ya Allah. Jadikanlah majlis yang kami saksikan ini ya Allah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu, di tengah-tengah kami kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ahli istiqamah ya Allah, ahli istiqamah, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Ya Allah, di saat Engkau mencabut nyawa kami, jadikanlah ya Allah hati dan lidah kami senantiasa mengucapkan kalimat agung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.